Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. Kasus yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 akhirnya menemukan titik terang. M. Ramdhanu dan Yosef akhirnya ditahan oleh pihak kepolisian. Untuk melanjutkan kasus tersebut, hanya diselidiki kasus selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Talia. Selamat datang di Selidiki Kasus Mengungkap Kebenaran. Di sini telah hadir bersama saya yaitu Bapak Arif Rahman selaku Kapolda Jabar dan Ibu Aulia Sribayu selaku ahli forensik. Baik, Bapak Arif, kan Bapak Arif ini sudah berada di TKP ya pada saat itu. Apakah Bapak Arif bisa menceritakan kronologi lengkap mengenai kasus yang terjadi di Subang, yaitu pembunuhan ibu dan anak yang terungkap selama 2 tahun lamanya? Apa sih yang menjadi peran penting dalam mengungkap kasus tersebut? Baik, Mbak Talia. Jadi setelah 2 tahun ini akhirnya gak bisa kami bilang terungkap juga, karena masih ada beberapa poin-poin yang harus kami cari, kami telusuri, kami cocok-cocokkan gitu. Dari peran penting tadi ya, peran penting dari Mas Danu, pengakuan Mas Danu salah satu tersangka. Jadi kami cocokkan dengan kejadian-kejadian waktu itu, kami cocokkan kronologinya dan bukti-bukti yang ada. Jadi peran pentingnya adalah pengakuan Mas Danu kepada Mas Taufan itu yang jadi momen penting lah. Baik, Ibu Aul selaku ahli forensik, menurut pendapat Ibu sendiri, apakah psikologi forensik tersendiri bisa mempengaruhi pendekatan pelaku dalam mengungkap kebenaran dan membantu penyidikan polisi terhadap pengakuan pelaku tersebut? Karena apakah hal tersebut bisa menyebabkan distorsi atau fragmentasi dalam pengakuan pelaku yang membantu pihak kepolisian? Oke, baik Mbak Chan. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pelaku yang kemungkinan dipengaruhi karena teori konspirasi dan juga pikiran yang tidak rasional, sehingga menyebabkan pengakuan dari pelaku ini tidak masuk akal begitu. Kemudian dari psikologi forensik sendiri ada yang namanya pola pikiran konformitas, yang dimana pelaku memberikan pengakuan yang sesuai dengan apa yang ingin penyidik dengar begitu. Kemudian juga ada yang namanya sugesti, yang dimana pertanyaan yang jelas maupun yang tidak jelas yang diberikan pelaku juga mempengaruhi pelaku ke arah yang seperti apa gitu. Sehingga maka dari itu mungkin penyidik harus berhati-hati dalam memberikan pertanyaan kepada pelaku agar tidak pelaku disugesti dengan salah. Hal tersebut yang sudah dijelaskan kepada Ibu Aulia terrealisasikan di pengakuan Mas Danu, karena kan ahli forensik sudah menjelaskan bahwa jawaban-jawaban dari pelaku yang kurang atau tidak sesuai dengan bukti yang ada gitu, Pak. Proses interogasi berarti tadi? Iya, benar. Kalau dari proses interogasi sendiri itu memang cukup kompleks gitu, tapi tetap kami lakukan dengan etis, dan juga intinya sih kami sebisa mungkin nggak melakukan hal-hal yang intimidatif seperti yang Ibu bilang. Jadi menyesuaikan dengan ahli forensik ya, Pak? Iya, tetap dengan kaidah-kaidah yang ada. Oh, oke. Bersama saya di sini ada Ibu Lilis selaku kakak korban. Apa kabar Ibu Lilis? Baik, Pak. Ya, Ibu selaku keluarga korban, apakah Ibu pernah merasa disudutkan atau menuduh Bapak Yosef atas kejadian yang telah menimpa keluarga Ibu? Untuk saya sendiri sih nggak ada yang cuman Bapak Yosef itu waktu ngomong sama polisi, memberikan keterangan kepada Bapak polisi, dia juga curiga sama istri Dana dan juga anak-anaknya. Cuman kalau misalnya untuk keluarga yang lain sih Bapak Yosef nggak terlalu menyudutkan sih, cuma menaruh kecurigaan saja. Oh, jadi Bapak Yosef tidak pernah menuduh gitu ya, Bu? Jadi hanya menaruh curiga saja? Tuh, tidak menyudutkan. Tidak pernah menyudutkan Bapak Yosef tersebut. Oke. Apakah Ibu selaku keluarga korban pernah merasa curiga atau
merasa tidak nyaman gitu mengenai siapa sih yang membunuh korban. Kalau dari kami pihak keluarga ya curigaan tentu ada, pasti setiap orang yang bikin kesalahan adalah kejanggalan-kejanggalannya dibisin atau perilakunya yang berubah, adalah kita curiga lah sedikit-sedikit sama yang lain itu tersangka Bapak Yosef. Selain Bapak Yosef yang ibu merasa curiga, apakah ada pihak lain yang ibu curigai selain Bapak itu? Dari saya sih, kalau misalnya dilihat ya dari istri dan si bapak, tiga saya ada menaruh kecurigaan dan sama anak-anaknya. Sama anak-anaknya. Jadi ibu merasa ada Bapak Yosef, istri muda dan anak-anak Bapak Yosef sendiri. Ya diteror lewat WA, di tempat Facebook. Kadang saya juga udah ngomong sama si mama, ganti aja nomornya biar gak diganggu lagi kita sama si ibu ya soalnya itu sama si Mbak itu. Nah udah diganti sama dia, cuman gak tahu dapat lagi gitu kontaknya, gak tahu dari siapa, diteror lagi gitu aja terus gitu kan. Udah dicuekin ya tetap diganggu lah. Tindakan teror tersebut hanya terjadi di dunia online saja ya Ibu. Apakah Ibu Mimin dan istri tua atau korban tersebut pernah bertemu secara langsung Ibu? Bertemu secara langsung kayaknya sih pernah ya, cuman ya waktu itu pernah diajak ketemu buat ngomong baik-baik, cuman kata si mama, udah lah gak usah lah, saya kan udah ikhlas gitu kan, gak usah diperpanjang, gak usah dipermasalahin gitu. Apakah Ibu bisa memberikan pesan untuk kejadian ini? Kalau dari saya dan keluarga ya sayangilah keluarganya gitu kan, terus semoga Polda juga ngasih hukuman atau ganjarannya setimpal lah buat si Bangka sama si Tete, sama buat apa yang udah diperbuat sama Kang Yosef gitu kan. Di sini telah hadir bersama saya Profesor Meliala selaku kriminologi. Apa kabar Ibu? Baik Salia, tadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah Ibu, apakah Ibu memiliki pendapat khusus selaku kriminologi mengenai kasus yang telah terjadi selama 2 tahun ini dan baru menemukan titik terangnya itu sekarang? Terus terang saya sangat senang ya akhirnya kasus ini bisa terungkap setelah 2 tahun lamanya. Semua ini berkat dari pelaku yang memberikan informasi juga. Empat pelaku lainnya dalam pembunuhan tersebut tuh. Terus juga saya minta ya agar polisi tidak memberikan kesan bahwa kasus ini bisa terbongkar karena tugas dari beliau. Oke, jadi menurut Ibu dari pihak kriminologi sendiri, polisi itu kurang memberikan tugas yang maksimal dalam kasus ini karena pelaku yang menyerahkan diri ya Ibu? Iya betul. Baik, apakah Ibu memiliki pendapat mengenai Danu, seorang pelaku yang menyerahkan diri sebagai justice collaborator? Jadi begini, dalam hukum teori pidana, seseorang bisa melakukan, menyuruh, atau membujuk orang lain. Harusnya dia ngaku. Kalau misalkan dia ngaku, bisa diringankan. Tapi kan dia tidak gitu. Dia dari awal penyelidikan saja sudah membuat tim penyidik itu kesusahan. Tuh. Oh, jadi menurut dari pandangan Ibu sendiri, Danu ini sedikit bahkan menyulitkan orang-orang yang membantu dalam kasus ini, Bu. Iya. Dan menurut Ibu, jadi Danu ini tidak pantas untuk mendapatkan justice collaborator. Iya betul. Tapi kita lihat saja nanti ya, tim penyidik akan melihat apakah sejauh mana ia pantas dijadikan justice collaborator khususnya. Oh, jadi kita harus menunggu kepastian selanjutnya lagi ya mengenai kasus ini, Ibu. Peristiwa mengenai pembunuhan ibu dan anak yang terjadi di Subang, Jawa Barat yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 akhirnya menemukan titik terang. Namun, kita harus menunggu lanjutan dari kisah tersebut. Bagaimana kisahnya? Saya Thalia dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.